Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini mengikuti bacaan tarot dari Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan ini hari Jumat dapat bonus seperti biasa. Dan bonusnya kali ini The Hidden Truth. Balik ke kemarin yang belum nonton Mercury Retrograde, itu monggo silahkan tonton. Yang belum nonton untuk bacaan 2024, monggo silahkan tonton ya. Di search aja di kumpulan video saya di YouTube. Terus yang mau personal reading monggo silakan. Yang udah tanya-tanya tapi nggak jadi, nggak apa-apa. Mungkin memang belum penting-penting amat ya untuk personal reading. It's okay, it's fine buat saya. Karena esensinya nggak ada banget, nggak penting juga, nggak terlalu penting juga, kecuali memang itu penting gitu buat kalian. Saya tidak encourage untuk apa-apa personal reading, apa-apa personal reading. Bahkan ada yang saya stop karena tiap kayak 2 minggu sekali personal reading, tiap sebulan sekali personal reading. Saya bilang, stop, jangan tergantung sama personal reading. Kenapa? Karena jadi nggak menjalani hidup gitu loh. Cuma tergantung dengan tarot doang, itu nggak bagus, swear, sungguh, jujur saya bilang kayak gitu. Yang bagus bagaimana Mbak Lucy? Ada yang nanya kayak gitu ya. Oke, yang bagus adalah kalian menjalani hidup sebaik-baiknya. Dan personal reading dibutuhkan kalau emang persoalannya berat dan kalian gak bisa memutuskan sendiri, butuh second opinion. Nah, boleh kayak gitu. Ya, saya harus selalu mengedukasi penonton saya yang nonton YouTube. Monggo silakan nontonin aja, tapi tidak berpatokan sama hal tersebut ya. Sesuatu yang menjadi ketergantungan itu enggak baik. Segala sesuatunya apapun itu. Jadi nggak boleh ada ketergantungan ya, karena bisa aja itu nanti berubah, ngerti ya? Sesuatu yang kita gantungin itu tiba-tiba terhilang atau berubah dan lain sebagainya. Jadi mendingan jangan tergantung. Ya jalani aja hidup kalian sebaik-baiknya. Dan yang untuk Mercury retrograde bulan ini tanggal 13 Desember sampai Januari, ternyata yang terpengaruh adalah Aries, Cancer, kemudian Libra dan Capricorn. So ya masih sedikit mengimbas Virgo karena kan sama-sama elemen tanah ya dengan Capricorn. Dan beberapa orang Virgo yang punya Capricorn di dalam chart hidupnya juga bakalan terimbas. Saya juga ada Capricornnya di ascendant saya. Jadi ya mungkin sedikit banyak terimbas. Untuk kalian juga seperti itu. Mungkin ada Cancernya. Oh ya, moon saya juga Cancer. Nah sih terimbas ya. Aries, kemudian Libra, ya bisa jadi terimbas. Nah, menjalani menjalani kehidupan tentu saja nggak semudah itu, tapi juga tidak sesulit itu sebenarnya ya Virgo ya, sebenar-benarnya. Oke. Terus jalani aja dengan legowo, kemudian ya tetap berpikir baik, berpikir positif tentang kehidupan, gitu aja sih. Oke, kita mulai ya. The Hidden Truth-nya saya pakai kartu ini loh. Kartu Very Oracle. Bukan Oracle ini. Very Tarot. Ya. Kali ini saya buka 3. 1, 2, satu lagi yang mana nih? Saya shuffling dulu. Oke. 3. Nanti di bawah yang 3-3-nya itu saya buka kartu lainnya. Oke, yang pertama, my dear Virgo, adalah tentang kebalik. Ten of Winter, 10 pedang. Wih. Kalau udah ngomongin sword atau pedang, langsung tergambar gitu kan.
Ngerti dong kalau pedang tuh kan pasti tajam ya kan, kecuali mainan anak-anak. Jadi ada sesuatu nih, udah gitu 10 pula ya, 10 Bo ya. The resolution of difficulties. Ada resolusi pada semua kesulitan ya. So yang kayaknya kartunya emang selalu ngikutin omongan saya di depan ya. Tadi kan saya bilang jangan apa-apa tarot, jangan apa-apa personal reading, jangan apa-apa cari solusi di luar. Bisa diselesaikan sendiri, my dear Virgo. Justru saya harus bilang seperti itu walaupun saya pembaca tarot ya. Saya bacain tarot untuk orang, bahkan untuk diri saya sendiri saya tidak mau melakukannya karena apa yang terbaca kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Oke, jadi tarot yang di YouTube ini memang secara general mungkin bisa dapat gambaran lah di situ ya. Asal jangan baper aja disangkanya saya ngomongin kehidupan kalian, padahal enggak, saya enggak kenal kalian. Oke. So, my dear Virgo, setiap difficulties atau kesulitan selalu ada resolusinya nih, kartunya udah ngomong. Memang Ten of Swords itu nyakitin banget, menyedihkan banget, tapi selalu ada resolusinya. Oke. Kemudian a weight lifted off your shoulder. Bahkan semua kesulitan itu bisa terangkat dari bahu kalian pada waktunya ketika kalian menjalani itu dengan rasa ya udahlah memang lagi susah, ayo dijalani, tetap bersyukur untuk hal kecil, tetap positif, tetap baik dan lain sebagainya. Itu akan membuat segala yang menusuk kalian ya kan. Ten of Swords itu menusuk kalian, bahkan 10 pedang sekalipun itu bisa tercabut. Mau tercabut seluruhnya alhamdulillah, kalau cuma satu-satu iya udah nggak apa-apa, masih dijalanin aja ya. Kemudian the end of addiction or codependency, ini dia yang tadi, addiction atau keterikatan atau adiksi tadi ya, yang saya bilang apa-apa tarot itu is not like that ya. Hidup nggak kayak gitu. Jadi memang jangan terikat atau tergantung dengan sesuatu, karena fluktuatif kan hidup itu kan nggak kelihatan gimana naik turunnya ya kan. Apakah tarot bisa memprediksi? Bisa. Tapi kalau memprediksi doang, tapi begitu apakah kejadiannya bisa dicegah? Enggak, cuma tahu doang gitu loh, tahu doang. Ini nanti terjadi kayak gini nih. Tapi tidak bisa mencegah hal tersebut gitu, apalagi yang berhubungan dengan semesta ya. Kita bukan pengendali alam nih, pengendali air, pengendali udara, udah kayak Avatar ya, nggak gitu sih ya. It's just a movie. Tapi apakah ada orang yang bisa mengendalikan hujan semacam pawang hujan? Bisa, memang bisa. But itu juga temporary kan. Itu juga dengan perizinan Tuhan, karena mungkin dia punya ability, kebisaan untuk itu. And then akhirnya bisa mengendalikan. Karena kemarin ada event di kantor saya dan pakai pawang hujan, and it happen, bener-bener hujannya terhenti. Tapi panasnya luar biasa, padahal itunya acaranya malam. Panas banget karena emang dihentikan hujannya, dihentikan sementara sampai akhirnya si pawangnya bilang udah nggak kuat lagi, udah jam 9 malam, boleh nggak dicabut? Ya udah dicabut pada akhirnya gitu ya. Oke, so iya, ketergantungan itu, balik lagi ke kartunya, ketergantungan itu tidak baik. Kartu pertamanya aja udah mengkonfirmasi ucapan saya di depan tadi ya. Oke, yang selanjutnya ada balance. Ini yang kita butuhkan, balancing, membalancing, menyetarakan, menyeimbangkan kehidupan kita. Segala sesuatunya jangan terlalu gitu ya. Balancing ini bicara tentang take everyone's input into consideration. Kalau ada input, kalau ada masukan, dipertimbangkan. Siapa tahu bagus gitu loh buat hidup kalian ya. Jangan langsung seuzon bilang, oh jangan-jangan tuh dia sirik tuh sama saya ngomong kayak gitu. Enggak juga ya. Take others input atau saran atau apapun itulah ya. Terus merge viewpoint to create a better solution. Jadi bahkan input-input itu juga yang misalnya dari tarot ini, itu bisa kalian masukkan ke dalam kehidupan.
kalian gitu, sehingga bisa kalau di merge, kalau disatukan, nah bisa mungkin ada solusinya di situ gitu ya. Kemudian take your time, there is no need to rush. Ya iya, udah ambil waktu aja. Nanti bakalan ada saat yang tepat untuk melakukan itu kok, gitu ya. Oke, ini udah dua, satu lagi sebelum saya ngomong lebih jauh tentang the hidden truth kali ini. The word regeneration, ada the word, ada yang terbuka kok untuk kalian gitu ya. A brilliant success, sukses yang luar biasa. Kemudian a freedom to go in any direction, banyak jalan terbuka. A journey that is now complete, atau perjalanan yang sudah bisa terpenuhi ekspektasinya. Kalian berekspektasi apa, itu kemudian terpenuhi. Oke. So the hidden truth kali ini bicara tentang perasaan atau keadaannya Virgo yang mungkin sedang merasa terpuruk. Saya tahu ini tidak resonate untuk semua, karena ada juga Virgo yang lagi happy-happy aja. Tapi happy juga kan sementara. Tiba-tiba terus ada sesuatu hal yang lain lagi gitu ya. Happy kan juga nggak sepenuhnya selalu ada gitu kan, pasti ada kesedihan juga di situ. Oke. But intinya adalah ketika ada semua masalah itu ada resolusinya. Kemudian minta diseimbangkan deh tuh segala sesuatunya nih, kayaknya nggak seimbang nih antara yang ini sama yang ini gitu. Entah apa persoalan hidup kalian atau pekerjaan dengan personal life atau apa yang diseimbangkan. Setelah itu baru jalannya terbuka, ya kan? Tuh ada the word, jalannya terbuka. Jadi untuk Virgo yang masih berada di kesulitannya masing-masing, don't worry, masih akan ada jalan tentu saja. Kemudian coba dibalancing hidupnya, ya, atau diseimbangkan hidupnya, apapun itu. Kalau kalian nggak ngeh, itu dia. Mungkin orang-orang yang perlu personal reading itu adalah yang nggak ngeh gimana caranya menyeimbangkan hidup, atau nggak tahu ada yang nggak seimbang tuh di mana. Itu boleh lah ya, kalian cari pembaca tarot untuk kasih clue kayak gitu, atau ke saya atau ke yang lain, it's up to you sih, terserah. Kemudian ketika semesta ngasih the word, ketika semesta ngasih jalan keluarnya, itu bisa kalian lakukan. Ada, seriously, saya tuh ya seperti yang selalu saya bilang, saya di dunia ini udah lebih dari setengah abad, jadi udah ngalamin semua hal tersebut, dan saya bersyukur pada akhirnya ketika udah seumur ini tuh saya ngerasa, oh ya, ternyata yang dulu tuh kalau dikumpulin jadinya kayak ini, kayak gini gitu. Dan di seberapapun umur kalian masih punya masa depan. So makanya saya masih tetap bikin bacaan tarot, karena menurut saya setiap orang masih berhak untuk masa depannya masing-masing. Oke, saya akan buka tarot di setiap, jadi itu ada 3 ya, di setiap ketiganya itu saya buka nih ya, 1 di sini, 1 di sini, 1 lagi yang terakhir ya, 1 di sini. Oke. Jadi seperti itu ya, ada hidden truth-nya. 8 of Swords-nya terbalik sih. Setiap ada permasalahan, ada jalan keluarnya. Tentu saja terbalik nih. Jadi apapun permasalahan kalian, sepesimisnya kalian sambil melihat nggak ada pintu yang terbuka, Mbak Lucy, nggak ada yang bisa membantu saya. Bisa. 1, kalian bisa membantu diri kalian sendiri. Yang kedua tentu saja yang pertama tentu saja Sang Pencipta ya. Sang Pencipta pasti bakalan bantu kalian. Yang kedua ya, kalian juga bisa membantu diri sendiri. Jangan tergantung sama orang lain, gitu kan tadi kata-katanya ya. So untuk kalian yang berada di kesulitan, apapun itu kesulitannya, masih ada bantuan untuk kalian. Nggak usah terlalu berpikir bahwa nggak ada jalan, balas. Iya, semakin kalian bilang nggak ada jalan keluar, nggak ada bantuan, nggak ada ini, nggak ada itu, semakin itu bikin apa? Bikin kalian makin terpuruk.
Jadi positive thinkingnya adalah ada jalan. Ada yang kemarin nulis tentang apa? Rentenir, hutang, atau apapun. Bukan berarti saya tidak pernah berada di posisi itu. Pernah. Dan yang seperti saya bilang, semua peristiwa itu menjadikan saya seperti ini. Sama juga seperti kalian, semua peristiwa itu akan menjadikan kalian seperti itu gitu. Dan tujuan saya membacakan tarot yaitu memberikan clue atau pesan-pesan yang mungkin terlewat oleh kalian. Jadi ini bisa jadi pesan untuk kalian. Apapun itu bisa dihadapi kok. Coba saya buka kartu dari Oceanic Tarot ya untuk di jajaran yang pertama. Dan Oceanic Tarotnya bilang apa? Heartache. Ini loh, ada sakit hati di kalian tentang kehidupan yang sekarang dijalani. Kemudian berada di, nah ini heartache juga spesifik, suka bilang third party situation gitu, baik di percintaan maupun di bisnis, karir, keuangan, dan lain sebagainya itu. Ya memang sedang ada keadaan seperti itu untuk beberapa orang. Nggak peduli Virgo aja sih sebenarnya. Siapapun itu, siapapun orang itu dengan zodiaknya tetap. Tapi karena ini untuk Virgo, oke, saya fokuskan untuk Virgo lah ya. Tetap ada sakit hati karena dihianati. Ini posisinya tidak terbalik pun ya. Tapi apakah itu akan berlangsung terus-terus terang? Enggak. Karena tidak ada yang menetap di dunia ini. Kepastian cuma satu, apa? Kita akan meninggalkan dunia ini tidak dengan hidup-hidup gitu. Kita akan meninggalkan dunia ini, udah pasti, itu kepastian. Yang lainnya enggak ada yang pasti. Kelihatan mendung tidak hujan. Kelihatan panas tiba-tiba hujan. Enggak ada yang pasti kan? Itu yang simple. Yang lain-lain juga ya seperti itu. Oke. Untuk kartu yang kedua atau balance ini ya, balance itu keseimbangan itu tadi. Happiness. Ini adalah kartu kesayangan saya, kesenangan saya. Kalau ini terbuka ya, rasanya bahagia emang, karena ini kebahagiaan mana nggak terbalik lagi ya nggak? Oke, so kalau kalian bisa membalancing atau menyeimbangkan hidup kalian, ujung-ujungnya happiness, bahagia. Kalau balance hidupnya bahagia. Kalau merasa hidup itu terpaku sama satu hal aja, dan kalian nggak seimbang hidupnya, masih banyak hal yang harus dipikirin sebenarnya. Ya, jadi ya itu tadi, kalau kalian menyeimbangkan, bisa menyeimbangkan hidup kalian, hasilnya happiness. Dan apakah itu ada? Ada. Saat kalian udah ngerasa ini udah seimbang nih hidupnya. Kalau ini agak miring dikit, oke, berusaha ditengahin lagi gitu loh. Ya. Ngomong gampang. Iya, ngomong gampang, tapi kan saya juga ngejalaninnya, wong saya manusia. Kan saya bukan malaikat atau apa, enggak, saya juga manusia, jadi saya juga mengalaminya, makanya saya bisa ngomong ini gitu kan. Dan kartu dari Oceanic Tarotnya adalah responsibility lah, si Ten of Wands ya. Ini responsibility-nya kalian, ini tanggung jawab kalian masing-masing Virgo. Cara kalian menyeimbangkan hidup, itulah yang membuat kalian dapat kartu kebahagiaan, hidup lebih enak, legowo. Apakah hidup enak itu berarti tidak ada hutang? Enggak juga, mungkin hutangnya masih ada, tapi mungkin bisa tahu jalan keluarnya kayak gimana, dikasih sama semesta jalan keluarnya, dan kalian lakukan itu dengan tekun sampai akhirnya hutangnya juga lunas, misalnya kayak gitu ya. Dan ini adalah responsibility-nya siapa? Virgo, kalian sendiri. Makanya dibilang dari depan tadi apa? Jangan tergantung dengan apapun, karena fluktuatif, bakalan berubah, bakalan goyang, bakalan terambil, bakalan gak ada, bakalan berubah. Karena yang menetap, tapi yang pasti itu cuma satu, tadi udah saya omong, masa saya ulang lagi, kalau 3 kali dapat piring ya. Ya, tapi yang jelas tidak ada yang menetap, jadi jangan bergantung dengan apapun. Yang menetap ya kalian sendiri menjalani hidup ini sampai akhir, itu doang. Yang pasti ya itu doang.
Kalian tetap kayak gini, menjalani hidup sampai akhir. Kepastiannya cuma ada di akhir hidup. Gitu doang, itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Apakah ada orang yang dari zaman purba dulu sampai sekarang masih hidup? Kan nggak ada, ya kan? Oke, yang terakhir, yang the word tadi, ada Four of Cups yang terbalik. Four of Cups ini bicara tentang kebosanan, ya. Tapi ini kan terbalik. Jadi intinya adalah ketika kalian mengalami kebosanan, and then kalian bisa mencari hal-hal yang bagus, yang bisa kalian jadikan sumber untuk kebahagiaan kalian, untuk menjalani hidup kalian, dan sebenarnya kebosanan itu tidak perlu ada. Begitu juga Four of Cups tentang tawaran yang terlewat atau tawaran yang menurut kalian tidak menarik. Jadi kayak ogah nerima itu. Coba dipikirin lagi, mungkin itu adalah kesempatan juga, walaupun mungkin menurut kalian antar hasilnya nggak gede, Mbak Lucy capek-capek dijalanin hasilnya nggak gede, males deh misalnya kayak gitu. Coba berpikir ulang, buka lagi ya mindset kalian, dirubah coba. Banyak hal yang bisa dilakukan, banyak tawaran yang mungkin kalian rasa kurang bagus, tapi jadinya bagus karena sebenarnya itu yang dikasih sama semesta. Makanya saya bilang bersyukur dalam segala hal, sekecil apapun. Kayak melek, aduh alhamdulillah, aduh puji Tuhan, aduh baru saya masih melek nih, bangun, masih lengkap, kamar nggak bocor, ya itu loh, bersyukur untuk hal-hal kecil. Terus lapar, lihat masih ada mie instan, saya mau nyebut merek nggak jadi. Masih ada mie instan, nggak apa-apa deh makan itu dulu gitu kan misalnya. Oke. Kemudian kartu yang menyertainya adalah gratitude, rasa syukur itu yang memang harus ditonjolkan. Jadi kesempatan yang lewat itu karena gratitude-nya nggak ada. Tapi kalau kalian selalu bersyukur, selalu memandang segala sesuatunya itu indah, baik, dan semua akan baik. Kalau kalian mikirnya ini kurang, itu kurang, saya udah manifestasi, belum dapat, saya udah melakukan ini, belum dapat, terus aja kalian ngomel soal itu, dan itu namanya kalian tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang Tuhan beri. Sesimpel buka mata pagi-pagi masih hidup, berarti kalian masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup gitu. Kalau buka mata tiba-tiba udah berubah dunia, kan itu udah berarti udah sudah nggak ada di dunia ini lagi, udah lain cerita deh itu. Saya nggak bisa ngomong ya kalau udah kayak gitu. Tapi ketika buka mata masih hidup, dan itu berarti ya kalian masih dikasih kesempatan, kalian masih dikasih berkat. So the hidden truth-nya kebuka semua ya. Bahkan dari depan saya ngomong begitu terus nyambung. Biasa, kebiasaan nih kartunya nyambungin omongan saya sama si kartunya itu sendiri. Oke, sekarang boleh pertanyakan satu hal. Saya jawab dengan yes or no, mungkin bisa menjawab apa yang sekarang sedang kalian pertanyakan. Satu aja. Satu aja. See? The Death, kartunya The Death. Jadi jawabannya sebenarnya yes, karena ini major arcana ya. Tapi ada yang harus diselesaikan dulu. Berarti harus ada yang dilakuin dulu. Untuk dapetin yes itu nggak serta-merta yes. Kalau misalnya, Mbak, apakah aku kan dapat rezeki dalam waktu dekat? Yes, terus tepluk. Tiba-tiba ada sebongkah emas jatuh di depan kalian, nggak kayak gitu, bembang ya kan, nggak kayak gitu. Jadi ya memang harus diselesaikan dulu urusan-urusan yang belum selesai. That ya. Oke, itu jawabannya. Apalagi yang saya mau buka? Pesan dari ini aja ya, Angel's Guide, Oracle Card. Coba pesannya apa? Opportunity and change. Opportunity adalah kesempatan dan change adalah perubahan. Jadi apakah itu ada? Ini keluar loh kartunya. Ini loh dari Angel's Guide dibilang, Virgo, kalian punya banyak opportunity, punya banyak kesempatan. Virgo, kalian punya
waktu untuk bisa berubah. Merubah apa? Merubah diri kalian menjadi jauh lebih baik dari versi kalian sekarang. Sebenarnya hakikat hidup tuh seperti itu. Merubah diri kalian menjadi lebih baik dari kemarin. Itu aja. Jadi setiap hari itu ada perubahan, setiap hari itu ada peningkatan. Itu yang akan membuat kalian dapat desainnya tuh komplit gitu. Seperti saya cuma bacain tarot, ketemu kartu desain aja langsung happy. Itu namanya gratitude, bersyukur. Ya, karena ya happy-nya kan ada yang bilang, ya saya happy kalau saya dapat rezeki untuk bayar hutang saya happy kalau begini, saya happy kalau begitu. Itu namanya happy tapi pakai embel-embel ya. Happy mah happy aja. Happy mah happy aja. Kayak panas terus tiba-tiba hujan, happy. Itu happy yang sederhana gitu. Jadi memang kalau hal-hal yang disyukuri itu nggak perlu harus yang wah, yang besar. Opportunity-nya banyak, kesempatannya banyak, Virgo. Perubahannya juga bisa dilakukan. But it's depend on you, tergantung kalian. Terserah kalian yang nonton ini. Saya tahu banyak yang nonton sering komentar, banyak juga yang nonton, lebih banyak lagi yang tidak pernah komentar, tapi nontonin mulu. Dan saya makasih banget ya untuk kalian, baik yang berkomentar maupun tidak. Paling tidak ada sesuatu yang masuk hari ini, kali ini ketika kalian melihat video ini. Paling tidak mungkin membuat kalian, saya mah udah tahu yang itu, tapi diingetin lagi sama Mbak Lucy. Oke lah gitu ya. Oke, seperti itu. Terakhir, mau pakai terakhir nggak? Enggak lah ya, udah selesai ya. Oke lah, satu lagi katanya minta dibuka juga. Yang ini adalah Monology Oracle card terakhir ya, terakhir. Udah panjang nih. Makasih yang bilang saya selalu nonton Mbak Lucy, walaupun itu ada iklannya saya tonton juga. Sampai segitunya, makasih. Tapi yang skip iklan juga ya wes lah, nggak apa-apa, saya juga sering skip iklan kok. What do you need to release tuh kan? Kalau yang ini berkaitan dengan the debt tadi, apa yang mesti dilepaskan, apa yang mesti diselesaikan itu loh. Apakah itu berupa bad habit, kebiasaan buruk? Apakah itu berupa pikiran buruk? Apakah itu berupa kebiasaan kalian souzon sama semesta, souzon sama diri sendiri? Oh, saya ini orang yang gak pernah beruntung, ya ntar gak beruntung terus. Nah, itu yang perlu dirilis gitu. Bilanglah ketika kalian ngaca terutama, oh I'm happy, saya bahagia, oh I love you, aku mencintai diri sendiri, kan ngomongnya di kaca ya. Terus kemudian I'm beautiful, saya ganteng, saya cantik gitu kan. I'm wealthy, saya berkelimpahan, punya ya kita masih punya baju untuk dipakai, kita masih punya badan yang lengkap, itu juga sebuah anugerah gitu kan. So apa yang perlu dirilis ya, yang negatif-negatif itu. Oke, ini kali ini memang benar-benar nyambung ya dari depan sampai belakang Virgo. So sekian bacaannya, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari bacaan The Hidden Truth kali ini. Dan saya berdoa yang terbaik saja untuk kalian, apapun permasalahan kalian akan selesai ya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Salam light angel and love and bye-bye.